Kota Bekasi. Tujuan saya ke sini untuk menanyakan kepada pekerja yang ada di sini. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertanyaan yang pertama itu biasanya Bapak mengambil sampah-sampah ini di wilayah mana saja, Pak? Wilayah Pasar Pondok Gede. Nggak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas tempat pembuangan sampah ini? Pak Wali Kota. Setelah sampah yang sudah dikumpulkan di tempat ini, sampah-sampah tersebut akan dikirim ke tempat lain atau bagaimana, Pak? Ke pembuangan Bantar Gebang. Setelah itu di Bantar Gebang saja? Iya, Bantar Gebang, penampungannya di Bantar Gebang. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, biasanya Bapak mengambil sampah-sampah ini berapa hari dalam seminggu? Saya tiap hari ngambilnya. Tiap hari? Tiap hari. Di wilayah Pondok Gede saja? Iya, di wilayah Pondok Gede. Pasar Pondok Gede. Oke, baik Bapak, pertanyaan terakhir, apakah ada kendala yang Bapak rasakan selama bekerja? Enggak, Pak. Enggak, Bu. Enggak. Berarti Bapak merasa santai saja ya? Santai aja. Oke, baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau membantu dalam tugas proyek saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Waya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maini Syazara dari kelas 8 dari SMA 5 Kota Bekasi. Di sini saya akan mewawancari Bapak. Apakah Bapak bersedia? Silakan. Pertanyaannya, sudah berapa lama sih Pak TPST Bantar Gebang ini dibangun? Sejak 1989 dibangun. Mungkin mulai beroperasi ya sekitar itulah ya. Kira-kira kendala apa saja yang Bapak rasakan selama Bapak kerja di TPST Bantar Gebang ini? Secara pribadi kendalanya ya baunya, kemudian banyak lalatnya. Tapi dalam pengelolaannya kantor kami mengalami kendalanya itu yaitu banyaknya sampah yang masuk ke sini ya, sekitar 7.000 ton per hari saat ini, dan kemudian keterbatasan lahan, dan pada saat ini ketinggian sampah kita sudah mencapai 50 meter. Itu merupakan kendala karena potensi longsornya sangat besar. Jadi itulah sebabnya kita harus berhati-hati jangan sampai TPST kita ini longsor dan menimbulkan bahaya bagi penduduk sekitar. Oke, baik. Untuk truk sampah yang setiap hari setor ke sini itu kalau boleh tahu itu berasal dari daerah mana saja ya Pak? Hanya dari Provinsi DKI Jakarta. Untuk tanggapan masyarakat sekitar, apakah ada laporan yang kurang baik dengan adanya TPST Bantar Gebang ini? Oke, keluhan warga biasanya adalah bau, ya, kemudian ketersediaan air bersih gitu ya. Tapi itu pun kita sudah siapkan ya program-program. Kalau pemerintah Kota Bekasi itu menyiapkan PAM ya, menyediakan air bersih langsung dari PAM.
Kalau kantor kami itu menyediakan sumur dalam atau sumur artesis yang kedalamannya itu 100 meter ya, untuk menyediakan air bersih bagi warga. Kalau seandainya kedalaman air yang biasa kan 15 meter ya, itu belum tentu bagus ya, walaupun jernih. Dan kemudian kantor juga menguji ya setiap 6 bulan sekali kualitas air yang ada di sekitar TPST Bantar Gebang ini, termasuk sumur warganya, apakah air itu layak pakai atau tidak. Untuk pertanyaan terakhir, apakah jenis sampah di sini dipisah sesuai jenisnya atau disatukan menjadi satu? Pemisahan sampah itu dilaksanakan di sumbernya, yaitu di rumah-rumah. Ya, kalau di rumah tidak dipisahkan, maka alhasil di sini juga tidak dipisahkan. Ya, nah, yang kita lakukan di sini memang ada pemisahan, tapi terbatas. Ya, dari 7.000 ton yang masuk, yang kita pilah itu mungkin kurang lebih 200 ton per hari untuk menghasilkan plastik-plastik yang akan kita bakar di PLTSA kita. Pertanyaan pertama, kira-kira berapa lama sih Pak sampah yang di tempat ini dapat diuraikan? Oh, kalau organik kurang lebih kan 1 bulan sampai 2 bulan terurai ya, menjadi kompost. Kalau plastik, we don't know, kita nggak tahu sampai kapan dia terurai. Maybe 100 tahun, 500 tahun, kita nggak tahu. Oh, baik Pak. Dari pertanyaan kedua, dari wilayah mana saja sih Pak kiriman sampah yang dikumpulkan dari TPST ini? Dari Provinsi DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Baik Pak, pertanyaan ketiga, sehari bisa berapa banyak sih Pak truk sampah yang datang ke sini untuk ditaruh di tempat ini? Iya, ditaruh di dalam landfill ya, itu kurang lebih 7.000 ton pada masa pandemi. Kalau masa non pandemi itu bisa sampai 7.400 ton per hari. Banyak juga ya? Iya, banyak. Di pertanyaan keempat, di tempat ini jenis sampah seperti apa sih Pak yang paling banyak di tempat ini? Apa seperti sampah organik apa anorganik? Urutan pertama ditempati sampah organik, ya bisa mencapai 45%. Urutan kedua sampah plastik, ya itu bisa sampai merasa 15% ya. Nah, banyaknya sampah di sini ya tergantung pada masyarakat yang ada di DKI Jakarta, karena juga kan warga Bogor, Depok, Tangerang kan pada siang hari kan bekerja di sana ya, jadi itulah yang menyebabkan banyaknya sampah yang masuk kemarin. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya tempat TPST Bantar Gebang ini? TPST Bantar Gebang ini merupakan yang terbaik ya menurut saya di Indonesia. Tapi itu pun harus dikelola dengan lebih baik lagi ya, karena ketinggian kita sudah mencapai 50 meter. Jangan sampai kita itu lengah dan mengganggu. Bagaimana cara pengolahan sampah plastik di TPST Bantar Gebang ini? Sampah plastik kita olah ya di PLTSA dengan cara diinsinerasi ya. Jadi di PLTSA itu sudah ada sistemnya supaya ketika sampah plastik itu dibakar tidak menghasilkan polutan yang berbahaya. Nah, di PLTSA itu kurang lebih kita bisa membakar 60-100 ton sampah plastik. Sementara sisanya sampah plastik yang tidak terolah itu kita masukkan ke dalam landfill. Ya, nah di landfill itu akan kita konstruksi, plastiknya akan kita tumpuk supaya tidak longsor dan tidak mengganggu lingkungan. Apakah sampah plastik bisa diolah kembali? Mau dikemanakan lagi sampah plastik itu setelah dibuang? Oke, sampah plastik yang ada di landfill bila sudah cukup usianya ya kurang lebih 4 tahun, lewat program kita yaitu kegiatan landfill mining, kita akan tambang sampah plastiknya, kemudian kita akan olah, kita akan cacah atau potong kecil-kecil menjadi bahan bakar di pabrik semen ya, sebagai RDF istilahnya. Ini adalah bahan bakar pendamping atau pengganti batu bara.
Menurut data dan fakta, ternyata masih banyak masyarakat yang membakar sampah plastik sembarangan. Sebenarnya sampah plastik itu boleh dibakar atau tidak? Dan adakah dampak buruk untuk manusia? Lalu solusi apa yang dapat menanggulangi masalah tersebut? Sampah plastik jangan dibakar di pekarangan, karena itu kan menghasilkan gas ya, yang bisa menimbulkan kanker gitu ya. Ya saya harap sih siswa-siswi dari SMA Negeri 5 ini menyadarinya ya, bahkan mengkampanyekan supaya tidak dibakar itu sampah-sampah plastik ya. Kalau di sini dibakarkan dengan teknologi sehingga tidak menghasilkan polutan. Nah, gaya hidup kita yang harus diubah ya untuk mengurangi sampah plastik. Kan bisa diet plastik ya, bukan hanya diet makanan, tapi plastik juga bisa didiet, yaitu dengan tidak mengkonsumsi atau menggunakan plastik seminimal mungkin lah menggunakan plastik, itu sih intinya. Dampak apa yang dapat dirasakan masyarakat untuk beberapa tahun ke depan jika masih mempergunakan plastik terus-menerus untuk kebutuhan sehari-hari? Oke, menurut saya, ini kan pendapat ya, menurut saya plastik itu akan mencemari lingkungan, tapi endingnya kan nanti di laut ya. Ya kita kan konsumsi ikan ya di laut, dan kita juga menikmati pemandangan laut. Nanti lautnya semakin tercemar, semakin banyak sampah plastik yang terbawa ke laut ya. Ya masa depan kita di bumi ini tidak akan bisa berlangsung lama kalau kita tetap tidak peduli ya terhadap lingkungan, tetap saja menggunakan plastik sebanyak-banyaknya atau semau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayni Syazara dari kelas 8 SMA 5 Bekasi. Saya akan mewawancarai Ibu atas nama siapa? Saropa. Nah, Ibu Saropa. Pertanyaannya, kendala apa yang Ibu rasakan selama tinggal di sekitar Bantar Gebang ini? Kendalanya kalau musim hujan aja Mbak, becek. Oh, itu baik nyamuk. Lalat itu. Tapi bagi saya yang udah biasa mah nggak masalah. Apa Ibu ada niatan untuk mencari tempat tinggal di tempat lain atau mau di sini aja? Kalau masih pembuangan masih di sini mah ya saya bertahan di sini. Iya, udah nggak ada ini. Kalau dia pembuangan pindah ya saya untuk pindah, kan kerjanya saya ini. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap tempat pembuangan sampah di sini? Nah, bagi saya kan bekerjanya kan di sini, dari penghasilan di sini ya apa ya, bersyukurlah ada Bantar Gebang, bisa saya anak-anak dari Bantar Gebang. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, sudah berapa lama Ibu tinggal di sekitar tempat ini? 20 tahun lebih, dari ya 20 tahun lebih lah. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Terima kasih juga karena saya sudah diperbolehkan untuk mewawancara Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.